Tahu nggak kalian? Ada beberapa media yang mengatakan bahwasanya bakalan ada 3 lagi kader dari PDIP yang akan tersangkut kasus korupsi EKTP jilid 2. Kasih tahu aja Lampung jilid 3 sekalian. Siapa pun orangnya? Masa kalian nggak tahu? Betul, kami nggak tahu pun. Kemarin udah aku kasih tahu. Spill lagi Bung, sekali spill lagi Bung. Oke. Aku cuman kasih clue-nya aja ya. Bukan nama ya. Kalian yang cari tahu sendiri. Mungkin ini susah ditebak, ini susah ditebak. Yang pertama adalah mantan gubernur Jawa Tengah yang paling berprestasi. Yang mana itu Bung? Yang kemarin mencapres tapi gagal. Aku nggak sebut nama loh, nggak sebut nama. Siapa lagi yang kedua, Bung? Yang kedua adalah Gubernur Jakarta yang kemarin sempat minta tolong sama Anies Baswedan biar menang. Siapa itu, Bung? Nggak tahu. Yang ketiga, Bung, yang ketiga adalah Ketua DPR RI periode 2024-2029. Siapa, Bung? Lihat di Google. Itu pengetahuan dasar itu. Dan tahu enggak kalian ya, fakta ya terbaru. Bukan fakta terbaru sih, udah lama ini. Ternyata bukan hanya mereka saja kader PDIP yang makan uang suap dari kasus korupsi EKTP. Ada lagi Bung, ada. Spill Bung, seru ini seru. Oke. Jadi ya, permasalahan korupsi EKTP ini bergulirkan 2010-2011. Otomatis melibatkan anggota DPR Komisi 2 periode 2009-2014. Kan begitu ya. Jadi waktu itu Ganjar termasuk di dalamnya. Loh, siapa namanya Pramono Anung sama jadi ketahuan kok jadi aku sebutkan nama. Gak apa-apa lah, sekalian lah. Jadi Pramono Anung dan juga Puan Maharani waktu itu mendapatkan bagian yang sama dengan Ganjar. Ya, sama-sama 500.000 US dollar. Ini keterangan Setia Novanto ya, bukan Novo Parbella ya. Kalau pengen tahu kalian lihat video sebelumnya ya. Semua data-data sumbernya juga udah jelas. Ya, jadi tahu nggak kalian ya? Ternyata ada beberapa orang lagi kader PDIP ada di dalam Komisi 2 DPR RI. Yang pertama Arief Wibowo, yang kedua lagi yang makan uang suap Yasona Lauli. Waduh. Masa iya Bung, aku bicara sesuai pakai data. Nggak ku buat-buat. Informasiku valid. Jadi waktu itu di Komisi 2 itu ya, yang makan uang negara ini ada dari Partai Golkar, Demokrat, dan PDIP. Ingat ya, aku tidak sedang menyudutkan satu partai ya. Tiga-tiganya terlibat ini. Nanti dibilang kau sentimen kali kau sama PDIP. Enggak. Ya, 3 partai ini biar tahu kalian ya. Dan tahu enggak kalian, Komisi 2 DPR RI waktu itu anggotanya yang makan ya, yang makan uang kasus korupsi ini itu ada sekitar 51 orang. Banyak kali Bung. 51 orang. Emang berapa jumlah anggota Komisi DPR RI 2 waktu itu? Juga 51. Artinya apa? Semua ikut makan. 50 anggota komisi, 1 ketua. Udah gue bilang dari kemarin, enggak mungkin cuman ketuanya aja yang minta.
Ya, yang lain pasti ikut minta itu. Proyek 5,9 triliun. Dahsyat, ya kan? Loh, tapi Pung, kenapa Yasona Lauli sama siapa itu si Arief Wibowo dan juga yang lainnya itu ya tidak diangkat? Yang pertama, ternyata di persidangan dakwaan mereka ya terhadap mereka tidak ada. Padahal Setia Novanto sudah menyebutkan nama-nama mereka. Yang dipertanyakan biar tahu kalian, apakah mungkin ada permainan dari KPK waktu itu? Mungkin ada. Mungkin lah. Mungkin ya. Siapa ketua KPK-nya Pung waktu itu? Cari tahu. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya. Ternyata dari mereka itu ya ada sekitar 14 yang sudah mengembalikan. Jadi kemungkinan besar uang negara yang 14 orang ini ya uang negara yang sudah mereka makan itu mereka kembalikan. Makanya mereka mendapatkan pengampunan. Aku kurang jelas Yasona Lauli sudah mengembalikan atau belum. Ya, tapi kalau misalnya contohnya dakwaannya dinyatakan tidak lepas daripada dakwaan, mungkin sudah mengembalikan. Enak ya gitu ya kalau ketahuan kembalikan. Si Setia Novanto ini nggak bisa lagi mengembalikan karena banyak kali yang dimakannya. Mungkin udah terlanjur habis. Bayangkan kalian 2010, 2011, 2017 dia baru diproses. 6 tahun berikutnya ya sempat habislah uang itu kan. Jadi ya siapa ini si Ganjar Pranowo, baru setelah itu Pramono Anung dan juga Puan Maharani, mereka itu menerima sekitar 500.000 US dollar ya masing-masing itu. Ya berarti rata-rata itu 7,5 miliar. Ya, dan tahu enggak kalian, dari beberapa yang mengembalikan itu ternyata mereka itu enggak semuanya rata 500 miliar, ya. 500 miliar, 500.000 dolar. Ada yang 13.000 US dollar, ada yang 14.000 US dollar, 15.000, 17.000, 18.000. Jadi mengembalikannya gampang, kalaupun udah terpakai, minjem aja dari orang. Makanya aku bilang Setia Novanto hidupnya itu di penjara nggak tenang itu. Karena apa? Dia berpikir, banyak yang makan orang ini, kok cuma aku yang di penjara. Cuma sedikit yang di penjara, yang makan rame-rame. Aduh, jadi udah jelas ya kenapa rancangan undang-undang perampasan aset agak ditunda. Udah tahu kalian kan kenapa belum disahkan ya? Ternyata Presiden Jokowi ya itu sudah tahu ya, ternyata orang-orang yang ada di lingkarannya ya terkait kasus korupsi. Ya, kalau sempat rancangan undang-undang perampasan aset itu memang betul-betul disahkan menjadi di undang-undang, itu kosong itu gedung parlemen. Yakin enggak kalian? Kurasa lebih dari separuh itu kosong. Aduh, pantaslah kami dari dari akar rumput selalu berteriak-teriak, tolong dulu rancangan undang-undang perampasan aset, tolong. Ternyata Bapak Prabowo juga untuk tahun ini ya itu masuk ke dalam jadi prolegnas, program legislasi nasional ya. Jadi masih di dalam rencana masih. Ya, mudah-mudahan ini akan disahkan. Oh, kalau kita sih nggak ragu Bapak Prabowo, nggak ada kepentingan. Kalau dia siapapun anggotanya, pernah bertahu kalian salah satu ya waktu itu kalau tidak salah Menteri Kelautan dan Perikanan ya Edi Prabowo kalau nggak salah ya, itu anggota dia itu bertahu kalian begitu tersangkut kasus korupsi silakan, nggak ada masalah.
Gitu loh, nggak ada komentar. Pokoknya setiap anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi angkat, nggak ada masalah sama dia, ya. Maka kita percaya kedepannya ini rancangan ini akan menjadi undang-undang. Iya kan? Itu makanya aku bilang, apalagi dengan komitmennya Bapak Prabowo. Apalagi kita udah tahu semua kalau Bapak Prabowo nggak ada kompromi lagi sama yang namanya korupsi. Yang penting sekarang Megawati. Banyak kali anggota yang tersangkut, kan begitu? Ya, pantasanlah sekarang orang ini diam-diam aja, ya kan? Karena apa? Karena pasca tertangkapnya Paulus Thanos, ya, ini betul-betul merupakan sebuah apalah ya, sebuah tanda-tanda bahaya sama PDIP. Kalau mereka bilang katanya ini bakalan membuka kotak Pandora. Aku nggak peduli mau kotak Pandora kek, mau kotak harta karun kek, mau kotak hitam kek. Yang penting kalau memang betul-betul tersangkut angkat. Iya kan, coba bayangkan kalian, banyak kali rumah. Makanya publik ya tidak salah menilai kalau sebetulnya mati-matian PDIP itu ingin mendekati Prabowo untuk apa? Untuk lobby. Apalagi udah tertangkap Paulus Thanos, mampus lah ini. Kan begitu kan? Habis lah ini. Ya coba kalian perhatikan dulu, sampai hari ini ada nggak anggota atau kader dari PDIP yang berani berkoar-koar atau berkicau? Diam semua. Coba Deddy Sitorus gimana? Ada lagi komentar? Mana mungkin? Sedangkan sekjen kena angkat, apa lagi dia? Mungkin dalam hatinya kan, mak, kalau untuk masalah keselamatan kita mikir sendiri-sendiri aja lah. Percuma juga sekjen aja diangkat, apalagi kayak awak, kan begitu? Itu makanya aku bilang, ya kan, lobby terus lobby. Ya, aku juga mikir kenapa lah Bapak Prabowo ini nggak mau ngasih waktunya untuk bertemu sama PDIP. Aduh. Tapi sebetulnya ya PDIP juga nggak bisa juga mengeluh dan juga nggak bisa komplain. Karena apa? Ini sesuai dengan request mereka. Apa request mereka? Kenapa harus kasusnya si Hasto sama Harun Masiku aja? Karena ini kan cuma masalah perkara uang 2,5 miliar. Ya udahlah, kalau memang kayak gitu KPK mencari kasus yang lebih besar lagi, dikoreknya lagi kasus lama lagi, kasus EKTP 2,4 triliun. Lebih besar lagi kan? Iya kan? Dan juga lebih banyak dari kalian yang terancam kan? Iya kan, itu kan request kalian kan? Janganlah Hasto mulu. Kayak nggak ada aja kasus korupsi yang lebih besar. Begitu didapatkan kasus korupsi yang paling lebih besar lagi, terdiam semuanya karena ada beberapa nama tersangkut di dalam. Aduh, bisa nggak tidur tenang orang ini ya? Udahlah, kalah nyapres, nggak jadi dewan, tersangkut pula kasus. Kasihan kali si Ganjar, bah. Tapi lebih kasihan lagi aku ngeliat Pramono Anung. Aduh, padahal bukannya bilang apa loh. Aku agak simpati sama kawan ini sebetulnya, ya kan. Tapi kalau namanya udah makan uang negara, ya mau simpati kayak mana pun juga tetap harus diproses. Ini tahu ndak kalian? Ya, Setia Novanto lagi berdoa ini. Berdoa, mudah-mudahan mereka semua diangkat. Kan begitu? Makanya aku bilang, ya kasihan dia, Wak Foni sama dia 20 tahun.
2017 berarti keluar dia nanti tahun 2037. Wah, sekarang aja masih 2025. 12 tahun lagi, wah. Aduh, dan juga dia nggak bisa keluar itu nanti mencalonkan diri lagi karena hak politiknya dicabut. Dengar kabar, makanya kau pula kalau sudah misalnya contohnya si Setia Novanto ini pun juga nggak bisa dibela ini, iya kan? Udah makan uang negara, begitu dipanggil dengan alasan nabrak tiang listrik. Aduh, tapi memang ini sebetulnya adalah mega korupsi nih kalau ku bilang, ya kan. Coba bayangkan kalian, dari 51 anggota Komisi 2 DPR RI semuanya makan. Tapi ini perlu dicontoh di ketuanya ini, ya kan? Karena apa? Dia memikirkan kesejahteraan daripada anggotanya. Aduh. Jadi kita akan melihat ya bagaimana KPK akan bekerja profesional. Ya, inilah tahu kalian ya. Inilah jawaban dari tantangan Megawati terhadap KPK. Kalian kiranya KPK yang udah gue bilang ya kan, walaupun itu Jenderal Bintang 1 Bapak Setio Budianto itu visi misinya orang biasanya ini ingat ya, biasanya orang kalau dapat jabatan baru dia akan berusaha dia akan berusaha menunjukkan performanya yang paling prima selama setahun atau 2 tahun. Biasa itu. Makanya aku bilang hati-hati kalian. Bukan perkara dia bintang 3, bintang apa, enggak. Ketua KPK. Ya, apalagi ketua KPK itu sudah harus selaras dengan permintaan atau ya tuntutan dari presiden yang mengatakan bahwasanya apapun jenis korupsinya, siapapun orangnya, angkat. Gitu loh. Makanya ini ya Bapak Prabowo ya, dia berusaha kalau ku bilang ya, banyak penasihat Bapak Prabowo ini kan banyak penasihatnya, bukan cuma satu. Kalau keinginan hatinya sebetulnya kayak pengen ketemu sama kakaknya itu. Masa sih cuman perkara makan nasi goreng aja susah kali ketemu, ya kan begitu. Udah dikasih lagi minyak urut. Iya kan? Itu dia. Tapi yakin aku, penasihat-penasihatnya itu termasuk Hasan Nasbi, Fadlizon, baru setelah itu termasuk salah satunya juga mungkin Bapak Jokowi. Itu sudah mengingatkan sama beliau, hati-hati Pak Prabowo. Kalau misalnya bergaul itu ya dijaga. Ingat, kamu itu Bapak Prabowo harus tahu mana teman yang tulus dan juga mana teman yang memanfaatkan. Masih ingat dah dulu perjanjian batu tulis, tega-teganya dia berkhianat, kata Bapak Jokowi gitu. Ya iya kan calon presidennya kau. Lu saya tidak tahu loh Bapak Prabowo, yang penting saya menerima tugas dari Bu Ketua Umum. Ya sudahlah, itu masa lalu lah itu, kan begitu ya. Ya datang lagi Hasan Nasbi, itulah Bapak Prabowo. Bapak Prabowo kan masih ingat kan bagaimana perjanjian batu tulis ya. Bapak Prabowo ingin jumpa sama dia tapi dia nggak mau. Ya datang Bapak Prabowo, iya juga, iya. Jadi ngapain aku mau jumpa sama orang itu? Karena nggak ada untungnya. Ada berita biar tahu kalian mengatakan bahwasanya ya PDIP sekarang diam-diam aja, diam-diam baik apapun yang terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena mereka itu harus menjaga sikap karena sebentar lagi mereka masuk kabinet. Ada yang memberitakan itu. Kalau aku nggak ke situ larinya. Nggak ke situ larinya karena mereka sendiri juga mengatakan bahwasanya mereka ada di luar pemerintahan dan mereka itu menjadi mitra strategis. Konsep apa lagi ini? Kan begitu, ya kan? Cuman masalahnya sekarang mereka terancam, itu aja. Kan begitu.
Ini biar tahu kalian kasus EKTP dibuka lagi. Apa nggak gawat ini? Harun Masiku nggak dapat, Paulus Thanos dapat. Masih ingat kalian ku bilang kan, kalau mancing itu, ikan sepat itu biasa itu dibikin umpan untuk mancing ikan gabus. Ikan gabus dapat dijadikan umpan lagi untuk memancing ikan toman. Ternyata ikan tomannya bukan cuma satu. Aduh, Harun Masiku nggak dapat, biangnya dapat. Aduh, ya gimana dari PDI teman-teman, PDIP mau dibongkar lagi kasus-kasus lama oleh KPK. Kan ini apa namanya? Ini kan request dari kalian kan? Ya tapi jangan yang itu juga lah, Pung. Maunya kasus yang lain lah. Takutnya kasus yang lain kena juga anggota kalian. Kan begitu. Ini asumsi publik ya, asumsi publik. Aku mewakili publik. Kenapa aku bilang asumsi publik ini? Kalian tengok aja, kalau misalnya Opung Parbelak itu apa namanya memberitakan sesuatu, itu biasa komentarnya semuanya positif itu. Bayangkan kalian satu video bisa 600 komentar. Kadang-kadang bisa sampai 1.200 komentar. Dari 1.200 komentar itu paling yang negatif cuma 10. 10 ya, itu dari barisan mereka, dan 20 itu spam judul. Aku paling jujur aja, paling kesal kali aku, begitu aku tembakkan, misalnya contohnya kan contohnya aku upload langsung dari mereka itu kan, coba ini gacor, aku dapat rezeki nomplok dari ini, gacor. Tapi tenang aja, setiap kali aku bikin kayak gitu, ku hapus itu semua, ku hapus. Tapi lihat komentar-komentar netizen itu ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah komentar ya. Kalaupun nggak dibalas Opung Parbelak baca. Ya, aku doakan semua yang komentar rezekinya semakin banyak dan juga semakin concern dengan keadaan negara ini. Kan begitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, kasus korupsi EKTP ini ya, ini bakalan, tapi nggak tahu juga aku ya, apakah memang betul-betul niat dari KPK memang betul-betul ingin menjaring lagi orang-orang yang tersangkut dengan kasus yang lama ini, atau dia hanya sekedar ngasih shock terapi kepada Megawati dan PDIP, nggak tahu juga, iya kan? Cuman sekarang begini, ya kan? Masalahnya, ini jadi pertanyaan besar ini, ya. Kenapa Paulus Thanos buron selama dari tahun 2011 berapa dia itu? 2021 ya. 2019 ditetapkan jadi tersangka, 2021 dia itu kabur, sekarang 2025 4 tahun. Dan kaburnya bukan di dalam negeri, ya kaburnya itu ke luar negeri, ke Singapura. Bisa dapat. Sementara Harun Masiku sampai sekarang belum dapat. Kalian ada tanda tanya besar nggak di situ? Harun Masiku katanya kan di dalam negeri, kan begitu. Nah, si Thanos di luar negeri dapat, Harun Masiku nggak dapat. Itu dia, ya. Sekarang jadi pertanyaanku ini, makanya aku bilang, tolonglah KPK, kami support Anda, tapi maaf ketika kami menuntut kepada Anda ya, supaya Harun Masiku ini juga dijadikan terang benderang. Gitu ya, supaya apa? Supaya jelas itu ya, kami nggak ada maksud lain. Kami hanya menginginkan kejelasan statusnya si Hasto. Kalau memang tersangka dia langsung tangkap, nanti kalau memang betul-betul Harun Masiku bisa diangkat. Itu dia. Ya, tapi kami percaya walaupun KPK tidak menahan yang namanya Hasto,
ya, itu sudah melalui beberapa pertimbangan, ya, pertimbangan yang matang, ya, kan sudah dicekal. Tapi aku juga tanda tanya, kenapa Yasona Lauli dicekal? Oh, ternyata ini tuh. Apakah ada termasuk tersangkut kasus EKTP? Ya, mungkin bisa. Aku mikirnya kalau memang cuma saksi yang namanya Yasona Lauli, ngapain dicekal? Ngapain dilarang pergi ke luar negeri? Ternyata ini orang ada kasus juga. Mungkin. Itu dia. Aduh. Makanya selalu berbusa mulut kami ini selalu mengatakan, tolong dulu rancangan undang-undang perampasan aset. Rupanya pemakan aset semuanya itu. Tenang. Oknum itu. Sama seperti yang di tahun 2011 kemarin, ya kan, dari 51 anggota Komisi 2 DPR RI semuanya oknum. 51 anggota komisi oknum semua itu. Tenang aja kalian, oknum. Dan kita berharap maunya oknum yang lain juga dapat. Aduh, kalau kayak gini disalahkan oknum ya. Mudah-mudahan lah ada pembenahan di bangsa kita. Ya, jadi itulah dulu dari Pong Parbelak. Mudah-mudahan kita tercerahkan pagi hari ini, oke? Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.